Pancasila, akulah pendukungmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Di sini saya CGP Angkatan 10 memiliki tugas untuk mendiseminasi berbagi budaya positif di SDN 4 Banjarjo. Di sini saya melakukan pengindasan materi modul budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Next, Bu. Konsep inti budaya positif. Budaya positif di sini memiliki 8 konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila kita sudah mengenal semua, ada 5. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next, Bu. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita dulu sebagai guru ibaratnya mempunyai teori kontrol seperti ini ya. Ilusi guru dulu hanya mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa guru berhak memaksa. Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini dulu kita sebagai guru ilusinya seperti ini, tapi kita sekarang sudah berubah mengikuti profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6 yang kita sebutkan tadi ya. Next, Bu. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan. Kita bisa melihat di sini ada perbedaannya. Untuk yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan mereka. Untuk yang teori kontrol, di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, yang stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ini untuk respon, tapi untuk yang teori kontrolnya di sini kita tadi yang pertama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua berperilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang terakhir model berpikir menang-menang. Ini yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Kita semua belajar untuk bisa berperilaku lebih baik lagi. Disiplin positif ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umumnya di sini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Rantoro juga pernah mengatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat.
Di sini yang dimaksud di sini adalah yang berasal dari internal, yang berasal dari diri kita ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Next, Bu. Nilai kebajikan universal di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang dikemukakan oleh William Glasser tentang teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Glasser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari diri kita dulu, mendisiplinkan diri kita dulu, selanjutnya kita bisa mendisiplinkan anak dengan lebih baik lagi. Next, di sini contoh kebajikan. Saya memberikan contoh saja ya, sebenarnya ini contohnya banyak sekali. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di sini contohnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, dan bergotong royong serta kreatif. Yang kedua di sini Ibu Primarius. Contoh sikap murid di sini memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri atau komitmen yang kuat. Selanjutnya yang ketiga 9 pilar karakter. Di sini ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Next, contoh selanjutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, dan merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita sebagai guru mempunyai tugas yang agak berat di Bapak Ibu di sini. Selain mendisiplinkan diri kita sendiri, juga bisa mendisiplinkan murid, itu suatu hal yang baik sekali. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini bisa dilihat kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Next, Bu. Untuk hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, uang, dan makanan. Ini sangat penting. Ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Kita bertahan hidup. Untuk yang kedua di sini adalah kasih sayang. Kasih sayang di sini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Binatang peliharaan juga termasuk di sini juga membutuhkan kasih sayang. Selain kita bertahan hidup, kasih sayang itu ternyata sangat penting. Tidak hanya kita sendiri, lingkungan kita juga membutuhkan kasih sayang. Selanjutnya di sini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga bisa suka bekerja dalam kelompok. Ini sudah kita alami sendiri ya. Kalau murid senang dengan kita, belum pelajaran saja sudah memanggil-manggil. Pak Andi, sudah waktunya
Biasanya seperti itu. Bahkan mereka kalau senang dengan gurunya, besok pelajaran apa itu sudah sangat ditunggu-tunggu sekali. Next. Yang selanjutnya di sini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen di sini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, anak-anak itu juga memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya biar gak dihukum, saya harus menaati aturan. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi yang paling rendah itu mereka menghindari hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini yang sering kita lakukan ya, bahkan saya ada di dalam kelas seperti itu. Anak-anak tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Itu ternyata adalah masuk juga dalam motivasi perilaku manusia, tapi tingkatannya yang paling bawah ya. Selanjutnya di sini sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini juga bersifat eksternal. Motivasi eksternal berasal dari luar ya di sini. Next Bu, ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi selanjutnya di sini adalah tingkatan yang kedua di atas motivasi yang menghindari hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya di sini kita juga ada melakukannya juga ya, saya juga seperti ini. Kamu nanti kamu bisa ini, nanti tak kasih hadiah. Itu juga bisa kita lakukan. Mereka akan melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Hukuman tadi ada imbalan, next yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki sifat positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kalau internal itu dari dalam diri siswa. Ini apa ini? Jarang sekali ya, apalagi di daerah kita, murid-murid kita kalau tidak dikasih motivasi eksternal itu sepertinya sangat susah sekali untuk membuat mereka lebih disiplin. Next, dan restitusi. Kalau hukuman tadi kita kalau hukuman ya tidak terencana, tiba-tiba mereka melakukan kesalahan, kita hukum. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau yang diberikan hukuman ini kalau bisa dihindari ya, karena kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Lanjut yang konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang murid lakukan ada konsekuensinya. Yang selanjutnya restitusi. Nah,
Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Harusnya kita merestitusi dulu ya. Kenapa murid tersebut melakukan kesalahan, bagaimana cara mereka memperbaikinya, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next, Bu. Ini posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next, Bu. Untuk yang penghukum di sini contohnya langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Anak dikasih hukuman. Tujuan kita baik, tapi penghukum ini bahkan sekarang ada undang-undang ya, kita nggak boleh menghukum siswa ya. Kita mengikutinya, mengikuti aturan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita sebagai guru juga mempunyai pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini kalau yang ini kita langsung ngomong ke anak. Nah, posisi kontrol next, Bu. Posisi kontrol kita sebagai teman. Di sini contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Ini kalau kita posisi kontrol kita sebagai teman, kita mengontrol tidak melalui hukuman, tapi kita sebagai teman. Yang selanjutnya adalah memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu diambil ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Jadi kita hanya memantau siswa. Ada anak yang berbuat salah, kita memantau, kita baru memberitahu hal tersebut salah sehingga ini diperbaiki. Next, dan adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi kontrol kita sebagai manajer. Sebenarnya posisi kontrol ini semuanya baik, tapi menurut saya yang paling baik di sini adalah kita harusnya jadi manajer ya. Selain jadi manajer, jadi teman. Kalau bisa penghukum jangan dipakai ya. Menghukum anak itu saya tidak baik untuk melanggar peraturan. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer, sebagai teman anak. Karena di sekolah murid-murid itu adalah anak kita, jadi kita harus bisa mendisiplinkan mereka, harus bisa membuat mereka nyaman di sekolah. Next, ini terakhir adalah terakhir ya. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasa kita buat saat kita pertama kali masuk sekolah. Kita pertama kali masuk sekolah ajaran baru, kita membuat keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan dengan anak-anak dari apa saja yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Misalnya di sini kesepakatan kelas kita tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, masuk kelas salam, mengacungkan tangan saat mereka ingin bertanya. Ya. Jadi kita membuat kesepakatan kelas bersama dengan anak-anak. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita setujui, kita buat seperti next book. Nah, kita tantangan di belakang kelas, dan kesepakatan ini harus dipatuhi oleh semua anggota kelas. Mulai dari bapak ibu guru, anak-anak semuanya harus mematuhi keyakinan, mematuhi kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Ini sangat penting untuk bisa mendisiplinkan siswa. Nice, Bu. Di sini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, restitusi
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau segi restitusi ini kita memperbaiki apa ya namanya, bukan memperbaiki tingkah laku siswa yang salah. Next Bu. Di sini ada bukan untuk menebus kesalahan. Kalau kita belajar dari kesalahan, jadi anak-anak setelah dari institusi tindakan kita akan menebus kesalahan, tapi mereka belajar dari yang kesalahan, menanyakan validasi tindakan yang salah. Dan yang kedua memperbaiki hubungan. Hubungan yang sudah kelas tidak baik dengan hubungan, tidak hubungan. Selanjutnya ini sekarang saya akan menantang bukan kesalahan. Saya mengatakan kepada ada satu. Kita tidak boleh masuk. Ini ada sedikit restitusi. Restitusi angkut ada punya kesadaran dari anak dapat saja. Tindakan kita ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Melihat selanjutnya menanyakan validasi tindakan yang salah. Dan yang akhir berikutnya di sini adalah restitusi menanyakan keyakinan tadi kebutuhan dasar yang mendasari sebuah belajar. Kenapa selanjutnya ini sekarang saya akan menampilkan restitusi apa yang berdasarkan memahami dari murid salah. Ini ada restitusi diri adalah cara yang paling baik kita memperbaiki diri. Kalau mereka sudah merestitusi diri dengan sendiri, jadi orang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu berarti sudah yang selanjutnya menanyakan validasi yang selanjutnya itu sudah berakhir kita melakukan sama keyakinan bukan tindakan. Menanyakan yang terakhir adalah restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya ini solusi pada siswa. Yang ke-9 restitusi mengembalikan kulit yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebaliknya restitusi kepada kelompoknya. Kalau kita ada kayak dia lebih baik anak, saya lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Kawan videonya dinyalakan Bu. Oke. Jadi saya menstabilkan identitas. Saya menanyakan kepada Andika, kenapa kamu tadi marah-marah? Dia menjawab, karena pekerjaannya selalu dicerita oleh Buddha. Ternyata dia punya alasan ya. Jadi anak-anak itu punya alasan kenapa dia marah. Ini kita masuknya menstabilkan identitas. Yang next selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau perbuatan kamu salah, berarti kamu besok harus bisa memperbaiki kesalahan kamu. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dia berpendapat, saya harus menahan emosi itu. Menahan emosi itu juga sangat susah juga ya buat anak, apalagi anak kita aja susah. Kadang nggak bisa menahan emosi. Tapi kita di sini dituntut untuk bisa menahan emosi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Terakhir di sini saya menanyakan keyakinan kelas kepada Andika. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Dia menjawab, kita tidak boleh bertemu dengan teman. Saya sudah berbuat salah. Saya sudah berantem, sudah menggebrak meja juga. Dia sudah menyadari kesalahannya. Selanjutnya dia menyadari kesalahannya, saya tanyai. Berarti kalau kamu ini salah, berarti kamu besok harus memperbaikinya. Kamu harus meminta maaf kepada dia. Jadi posisi kontrol kita yang terakhir tadi untuk yang disebut restitusi itu sangat penting ya kita terapkan pada anak. Sebelum kita menghukum anak, kita tanyakan dulu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kita tanyakan alasannya. Dan terakhir kita harus bertanya keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas mana yang mereka langgar, supaya mereka tidak melanggar keyakinan yang sudah mereka sepakati sendiri. Karena ini sangat penting. Kalau yang keyakinan kelas ini kalau bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing ya, kita buat kesepakatan supaya mereka bisa lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi
siswa. Saya kira Dik, tadi Ibu dengar dari ketua kelas kalau kamu habis bertengkar ya sama Huda. Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Habis Huda selalu mencolek PR saya Bu. Bukan hanya PR, tugas yang lain juga sering dicontek Bu. Oh begitu, ya wajar lah kalau kamu marah. Jika Ibu di posisi kamu, Ibu pasti juga kesal. Iya Bu. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Huda? Saya marah-marah Bu, laki-laki Huda. Tanpa sadar saya menggubrak mejanya Bu. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diam saja. Saya sudah susah payah mengerjakan PR. Huda tidak mau belajar dan mengerjakan sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena pekerjaanmu dicontek oleh Huda. Ibu menghargai perbuatan kamu yang tidak lebih dari itu, misalnya memukul. Sekarang coba kamu pikirkan, kegiatan kamu menggebrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Bu. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan marah saya dan saya akan melaporkan kepada guru atau wali kelas saya Bu. Tepat sekali tindakan kamu, Anissa. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Andika dari kelas 6. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus lebih bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Dara, tadi itu dapat laporan dari guru tiket. Kalau kamu datang terlambat, kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik, Rel. Berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Darel, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Darel, sering datang terlambat pasti ada alasannya. Alasan apa sih yang membuat Darel sering datang terlambat? Saya sering begadang Bu, main HP tidak tahu waktu, jadi saya sering bangun kesiangan. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, membuat pekerjaan tidak menumpuk dan bisa juga melatih nilai kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat dan saya berjanji tidak mengulangi lagi Bu. Dan saya mohon maaf atas kesalahan saya Bu. Iya, Rel, sikap yang sudah baik karena kamu mau meminta maaf dan mengakui kesalahan. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Bu, agar tidak terlambat ke sekolah. Baik, Darel, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. 3. Perkenalkan, nama saya Darel dari kelas 6. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali berdiskusi untuk mencari solusi kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Monggo, saya buka sesi pertanyaan. Apa mungkin saya tadi menjelaskan terlalu dekat? Dulu kami menjelaskan. Ya, terima kasih kesempatannya dari Bu Ade.
materi yang sangat luar biasa sekali yang telah disampaikan Bu Ade. Tadi kan ada tiga kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan setelah siswa itu ada yang melakukan kesalahan, yaitu menghukum, konsekuensi, dan restitusi. Kita tahu sendiri untuk sekarang ini memang yang harus kita lakukan adalah restitusi. Yang saya tanyakan di sini, apakah konsekuensi dan hukuman itu sudah tidak boleh dilakukan? Karena kita kan sudah tahu restitusi itu, Bu. Apakah tidak boleh kita lakukan sama sekali seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Kalau menurut saya yang hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman kalau bisa dihindari ya, karena kalau hukuman ini kita langsung, misalkan orang tua tidak terima, kita bisa dilaporkan ya. Jadi kalau bisa hindari hukuman ini. Kalau konsekuensi saya kira masih bisa. Kita membuat kesepakatan kelas tadi ya, membuat kesepakatan kelas. Kalau kita anak salah dan sebagainya seperti apa, kalau sudah kita sepakati bersama, itu kemungkinan kalau untuk dilaporkan tidak ya. Tapi kalau hukuman saya minta tolong sekali jangan dilakukan. Kalau mau melakukan hukuman, kasihlah hukuman yang ringan, hukuman yang bisa membuat mereka pintar. Misalkan jangan lagi menulis tulisan 100 kata di buku penuh dosa. Kita kasih hukuman seperti ini misalkan lagi. Anak dikasih tugas membaca selama 3 hari misalkan. Terus mereka membuat rangkuman isi dari buku tersebut. Itu juga bisa termasuk hukuman. Tapi hukuman yang mendidik. Mungkin seperti itu Pak Andi. Bisa ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sama jelas. Pak Des mau bertanya? Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu ya, supaya pelajaran kita lebih lancar lagi, pembelajaran kita lebih lancar lagi. Di sini nanti saya ingin membagikan kertas dan membagikan spidol. Di sini nanti kamu menulis kesepakatan kelas apa yang ingin kamu tulis. Silakan tulis sesuai dengan keinginan kamu. Bebas mau nulis apa, ya? Ya. Saya bagikan dulu. Bagikan 1, 2. Silahkan tulis apa yang ingin kamu tulis. Kesepakatan kelas kita bagaimana seharusnya supaya pembelajaran yang ada di kelas kita berjalan dengan lancar. Silahkan ditulis menurut kamu sendiri. Satu anak nanti menulis 2 ya kesepakatan kelasnya ya. Tempelkan
yang warna kuning dulu. Udah. Ya, naik dulu. Taruh sini, naik. Udah. Lanjut. Ayo lanjut, siapa yang warna kuning sudah selesai? Lanjut lagi. Lanjut Clara. Ya, yang warna orange sudah selesai? Sudah. Siapa dulu yang mau menempelkan? Ya di bawahnya. Ayo lanjut juga. Lanjut. Merah. Terakhir merah. Silahkan merah. Sudah. Tadi kamu sudah menempelkan kesepakatan kelas, sudah menuliskan kesepakatan kelas apa yang ingin kamu lakukan di kelas ini. Ada yang menulis berbicara yang baik dan hindari kata-kata yang kasar. Saya tulis ya, berbicara yang baik dan hindari kata-kata kasar. 2, tidak boleh makan saat pelajaran. Kita sepakati? Saat pelajaran kita nggak boleh makan ya. Yang ketiga, saat tidak masuk sekolah harus izin. Kita sepakati juga. Setuju? Setuju. Yang selanjutnya, tempat duduk bergiliran. Tempat duduk bergiliran supaya yang di depan bisa merasakan di belakang bisa merasakan di depan ya. Yang selanjutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Sepakat? Sepakat. Yang selanjutnya karena tunjuk tangan jika ingin bertanya atau izin. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya, saat pergantian pelajaran petugas piket menghapus papan tulis. Papan tulisnya bersih lagi. Sepakat nggak? Sepakat ya? Yang ke-8, menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita harus menjaga kebersihan kelas, buang sampah pada tempatnya. Yang ke-8, melaksanakan piket sesuai jadwal. Sepakat? Sepakat. Dan yang terakhir adalah menghormati guru dan menyayangi teman. Sepakat? Sepakat. Kita sudah menulis 10 kesepakatan kelas untuk kelas 4. Kita sepakati dan kita lakukan supaya pembelajaran di kelas 4 tetap berjalan dengan lancar. Sudah ya? Sekarang kita mulai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin Nulinuha selaku Kepala Sekolah di SDN 4 Banjarjo. Terima kasih kepada para CGP Angkatan 10 yang kemarin telah melakukan diseminasi penularan budaya positif di sekolah. Dengan berbagi pengalaman dari program yang telah dilakukan oleh para CGP Angkatan 10 kepada teman-teman sangat mempunyai imbas baik, yaitu wawasan teman-teman bertambah dari ilmu yang didapat oleh para CGP Angkatan 10 yang berada di SDN 4 Banjarjo. Dengan adanya diseminasi penularan budaya positif, berbagi budaya positif di SDN 4 Banjarjo,
saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, ada tanya jawab, kita jawab bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama permasalahan yang dulu sering ditemui tapi tidak ada jalan keluar, atau dulu ditemui tapi sudah dianggap seperti kebiasaan, jadi dibiarkan saja. Setelah adanya penularan budaya positif ini terbuka, oh ya, berarti harus ada tindakan dari kebiasaan yang condong ke pembiaran gitu. Ilmu yang didapat dari modul 1.1 dari para CGP Angkatan 10 yang telah dilalui sangat bagus sekali, dan itu tidak dipakai untuk diri sendiri tapi ditularkan ke teman-teman sejawat. Alhamdulillah semua menerima, semua bisa mendapat masukan, mendapat ilmu baru, mendapat tambahan. Saya kira itu mungkin kedepannya kita banyak saling tukar pikiran, tukar ilmu pengetahuan, tukar pengalaman, saling melengkapi, saling menambah, dan ada perubahan yang lebih baik. Saya kira hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patriot proklamasi sedia berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaswati SPDSD dari SDN 4 Banjarjo. Di sini kami akan sedikit mengomentari teman-teman kami yang mengikuti CGGP kemarin, di mana yang telah disampaikan kemarin yaitu materi budaya positif, sangat menginspirasi saya dan sangat baik bagi teman-teman yang telah disampaikan itu dengan lancar dan memotivasi saya untuk lebih disiplin lagi, terutama bagi anak-anak peserta didik yang telah dilatih kedisiplinan, yaitu melalui aturan-aturan yang telah disepakati oleh peserta didik, di antaranya yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak membaca Asmaul Husna. Hal seperti itu yang telah dilakukan atau program-program yang telah dilaksanakan oleh siswa, dan itu merupakan program rekan-rekan calon guru penggerak. Dan di sini juga akan melakukan program lagi yang lebih baik, yaitu sebelum masuk kelas dia mempunyai program untuk sholat duha dulu. Nah, hal ini adalah program yang sangat baik sekali dan melatih anak untuk berdisiplin, terutama untuk berakhlak dan peserta didik yang bermoral. Itu yang telah dilakukan oleh teman-teman calon CGP. Terus lagi yang telah dilatih dengan peserta didik yaitu berwirausaha lewat kantin sekolah yang sudah berjalan cukup lama, dan ini sudah anak-anak sudah terlatih dan terbiasa, sehingga menghilangkan rasa malu kepada anak-anak
Terus lagi yang perlu saya contoh dari teman-teman CGB dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, ya, telah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berinovatif, kreatif, menyenangkan, melakukan refleksi diri, melakukan refleksi dalam pembelajaran, setelah pembelajaran, telah melaksanakan kurikulum merdeka. Hal seperti itu menginspirasi bagi saya untuk mencontoh mereka. Dan teman-teman CGB ini rumahnya juga cukup jauh sekali, dan dia berantusias untuk mendidik siswa di SDN 4 Banjarjo ini, dan dia mendidiknya secara ikhlas, sangat ikhlas sekali. Hal itu kelihatan dari perilaku atau tindakan mereka sehari-hari. Sekalipun rumahnya jauh, dia juga ceria, tidak terasa lelah, dan sampai di sekolah dinanti-nanti peserta didik sangat gembira sekali dengan kedatangan Bapak Ibu guru. Dan hal itu menginspirasi saya sebagai guru yang tertua. Mungkin saya juga pengen seperti mereka-mereka yang muda. Saya juga ingin seperti dia sebagai CGB. Melatih kedisiplinan tadi dengan anak didik, ya, peserta didik sudah terbiasa berlatih, karena hal seperti itu sudah disepakati bersama. Kalaupun nanti tidak terlaksana, mungkin ada kendala-kendala di mana peserta didik itu sakit sehingga tidak memenuhi tanggung jawab mereka, kadang-kadang tidak masuk, itu hal yang wajar dikarenakan sakit. Dan bagi teman-teman yang telah melakukan sudah melakukan sosialisasi budaya positif, sangat bagus bagi saya. Perlu dicontoh dan diimplementasikan pada semua guru. Terima kasih teman-teman yang telah menyampaikan budaya positif, sehingga program-program selanjutnya yang telah mungkin ada di benak hati Bapak Ibu mereka yang belum tersalurkan atau belum tersampaikan atau belum terlaksananya, semoga bisa terlaksana. Tetap semangat teman-teman dan guru penggerak, semoga sukses selalu. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Kurniawan. Di sini saya selaku guru dari SDN 4 Banjarjo. Di sini saya mengajar kelas 4. Saya sedikit akan menyampaikan pesan dan pesan saya tentang penampilan kemarin dari rekan saya, yaitu Ibu Ratih Sukma Jawira, tentang diseminasinya yang berjudul yang berhubungan tentang budaya positif. Ya. Ini menurut saya apa yang disampaikan Ibu Ratih itu sangat menginspirasi saya untuk meningkatkan disiplin siswa di SDN 4 Banjarjo. Tentang budaya positif ini sangat erat kaitannya dengan kondisi di kelas saya juga. Sebenarnya di kelas 4 ini saya sudah menerapkan, kita sudah merancang sebuah keyakinan kelas dari awal pembelajaran masuk dulu. Akan tetapi kadang itu keyakinan kelas ini masih sering dilanggar oleh siswa.
Oleh karena itu berkat kemarin diseminasi dari Ibu Rate itu sedikit memberikan gambaran saya agar bagaimana keyakinan kelas yang sudah kami buat itu agar berjalan lebih baik lagi gitu. Selain itu ada juga materi tentang kontrol ya, posisi kontrol, di mana itu ada posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pemantau, ada sebagai membuat merasa bersalah, sebagai manajer maupun sebagai teman. Di sini menurut saya itu pada tingkatan itu saya itu masih condong ke sebagai teman. Padahal ada yang lebih baik lagi, yaitu sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Tapi untuk sebagai penghukum dan perasa bersalah itu mungkin sudah banyak yang saya tinggalkan. Cuma nanti kedepannya mungkin berkat inspirasi dari Bu Ratih tentang budaya positif kemarin dan posisi kontrol juga, mungkin kedepannya saya akan meningkatkan posisi kontrol saya kalau bisa itu sebagai manajer seperti itu. Kalau enggak ya sebagai pemantau dulu nggak apa-apa, lalu sebagai manajer. Ya itu tadi sedikit pesan dan kesan saya akan penampilan Bu Ratih tentang diseminasi budaya positif kemarin. Saya pribadi berterima kasih banyak atas sosialisasi tersebut. Saya sedikit lebih banyak inspirasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya maupun di sekolah SDN 4 Banjarraja ini. Terima kasih. Itu saja pesan-kesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Dwi Anggreni, guru kelas 2 SDN 4 Banjarraja. Menurut saya, apa yang dipaparkan oleh teman-teman CGP Angkatan 10 tentang budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di SDN 4 Banjarraja. Untuk siswa di sekolah ini, di mana mereka masih kurang disiplin dalam penggunaan seragam, karena kondisi sekolah dan kondisi orang tua, untuk perekonomian orang tua masih di bawah rata-rata. Untuk itu, apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman CGP itu sangat bagus untuk mendisiplinkan siswa-siswa yang ada di sekolahan saya. Karena dengan disiplin akan membuat karakter anak-anak menjadi lebih baik dan lebih disiplin dalam berseragam maupun untuk waktu pembelajaran di sekolah. Menurut saya seperti itu sudah bagus, semoga kedepannya lebih bagus lagi. Semangat teman-teman CGP, semoga saya bisa mengikuti jejak-jejak teman-teman CGP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Habis sudah selalu mencolek PR saya Bu. Bukan hanya PR, tugas yang lain juga sering dicolek Bu. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah. Jika ibu di posisi kamu, ibu pasti juga kesal. Iya Bu. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Buddha? Saya marah-marah Bu. Laki-laki Buddha tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diam saja. Saya sudah susah payah mengerjakan PR. Buddha tidak mau belajar dan mengerjakan sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena pekerjaanmu dicontek oleh Buddha. Ibu menghargai perbuatan kamu yang tidak lebih dari itu, misalnya memukul. Sekarang coba kamu pikirkan, kegiatan kamu menggebrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan marah saya dan saya akan melaporkan kepada guru atau wali kelas saya Bu. Tepat sekali tindakan kamu Anissa. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Darel, tadi itu dapat laporan dari guru tiket. Kalau kamu datang terlambat, kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Rel, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Darel, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Darel, sering datang terlambat pasti ada alasannya. Alasan apa sih yang membuat Darel sering datang terlambat? Saya sering begadang Bu, main HP tidak tahu waktu, jadi saya sering bangun kesiangan. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, membuat pekerjaan tidak menumpuk dan bisa juga melatih nilai kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat dan saya berjanji tidak mengulangi lagi Bu. Dan saya mohon maaf atas kesalahan saya Bu. Iya Rel, sikap yang sudah baik karena kamu mau meminta maaf dan mengakui kesalahan. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Bu, agar tidak terlambat ke sekolah. Baik Darel, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Andika dari kelas 6. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus lebih bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. 3. Perkenalkan, nama saya Darel dari kelas 6. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali berdiskusi untuk mencari solusi kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih.